sing dipilih. Kanggo bakal dawuh sing di Barudak untuk disubrek aja ya, dan tonton sampai habis karena kami hidup dari kuota kalian. Hehe. Kisah dibuka pada tahun 1955, terlihat di salah satu desa yang dijuluki Desa Penari, dan terlihat beberapa wanita yang sedang menari untuk persembahan kepada penunggu desa tersebut, yaitu Badara Wuhi, sosok jin yang telah lama menjadi penunggu di Desa Penari, di mana para penari di desa tersebut akan dipilih menjadi dauh atau bisa disebut partner menari dari Badara Wuhi. Karena suatu tradisi di desa tersebut harus rela mengorbankan wanita penari untuk dipersembahkan kepada Badara Wuhi, karena kalau tidak, maka desa penari akan mengalami bala, dan para penari ditutupi oleh kain putih supaya terlihat manakah yang akan terpilih menjadi dauh. Singkatnya, salah satu penari pun ada yang terpilih menjadi dauh, dan ternyata salah satu sesepuh di desa itu telah mengambil pusaka milik Badara Wuhi, yaitu kawat duri. Kawat duri yang dimiliki oleh Badara Wuhi diambil oleh sesepuh di sana dan diberikan kepada anaknya untuk pergi dari desa penari. Ia pun berlari untuk membawa kawat duri dan ditemani oleh Mbah Buyut yang akan menjadi generasi penerus sesepuh di desa penari. Kawan iki metu teko desa. Melayu nduk. Ampun. Tapi Mbah, Gak apa-apa. Tapi Badara Wuhi tidak bisa terima dan mengejar anak dari sesepuh untuk mengambil kembali kawat duri miliknya. Tapi pada akhirnya, sang anak sesepuh pun berhasil melarikan diri dan membawa kawat duri tersebut. Dok. Nelo. Balik no. Singkat cerita, 20 tahun berlalu, kita akan diperlihatkan oleh ketiga remaja di tahun 1980 yang akan mencoba mencari desa penari yang berada di ujung Pulau Jawa. Maksud tujuan mereka mendatangi desa penari karena ingin mengembalikan pusaka yang membuat ibu dari salah satu remaja itu sakit. Ketika remaja itu bernama Mila, Yuda, dan Arya, mereka pun tiba di suatu pasar dan bertemu dengan teman mereka yang memang sudah tinggal lama di daerah ujung Pulau Jawa. Ia bernama Jito. Mila pun memperlihatkan sebuah gambar yang ia bawa dari rumahnya sebagai petunjuk untuk mengembalikan benda pusaka kawat duri, dan Jito pun mengetahui sebuah desa yang dimaksud di gambar itu, desa yang dikenal dengan julukan Desa Penari. Iki Mas, sering tak cari. Saya ngono sedang sakit. Coba dilihat itu. Ada satu desa yang aku tahu, Mbak. Desa Penari. Apa iki? Gak usah lah, ayo. Mil. Lah iya tuh, Desa Penari lewat kene. Belas sih. Ngarep.
Singkat cerita, mereka berempat pun telah tiba di desa penari, diantarkan oleh Jito, dan sekaligus Jito menemani ketiga kawannya itu untuk mengembalikan kawat duri di desa penari. Dan saat di sana mereka pun bertanya kepada seorang gadis siapakah sesepuh di desa penari. Namun sayangnya sesepuh di desa penari sudah meninggal dan generasi penerusnya yaitu Bah Buyut. Namun sayangnya Bah Buyut belum pulang ke rumahnya, hingga pada akhirnya mereka berempat meminta izin untuk menginap kepada gadis yang awalnya bertanya tentang sesepuh di sana. Ia bernama Ratih, dan Ratih pun dengan senang hati akan menerima keempat remaja itu untuk menginap di rumahnya. Begitupun dengan Mila. Kami yang mau nginep di Gerdu. Nang omahku ae. Matur suwun sangat, ge. Dan ketiga pria menginap di sebuah gardu. Malam pun tiba dan terlihat listrik belum tersedia di desa penari, dan pencahayaan warga di sini hanya menggunakan lampu yang bersumbu dan dibakar oleh api. Dan tiba-tiba keanehan pun mulai terjadi saat lampu padam sendirinya, dan terlihat di tempat yang gelap seperti ada makhluk yang mencoba mendekati Yuda. Namun Yuda dengan cepat menyalakan lagi api ke sumbu lampu, dan makhluk itu pun menghilang dengan sendirinya. Di lain sisi, Mila yang terbangun dari tidurnya di kamar Ratih dan ingin minum, ia mendengar seperti suara sinden dari kamar ibu Ratih. Dan setelah Mila mendekat, terlihat ibu Ratih yang sakitnya sangat parah dan tidak lazim, dan di ujung kamar ibunya Ratih terlihat ada Badarawuhi yang mencoba mengganggu Mila. Mila pun segera masuk kembali ke kamar Ratih. Di pagi harinya, Mila dan Ratih mulai berbincang tentang penyakit ibu mereka, sama seperti yang diderita oleh ibu Mila. Dan maksud dari tujuan Mila datang ke desa penari untuk mengembalikan benda pusaka yang disuruh oleh orang pintar mengembalikan ke desa penari. Ratih pun melihat semua gambar dan benda pusaka Badarawuhi yang dibawa oleh Mila. Dan Ratih melihat sebuah gambar gapura besar, dan memang ada gapura di desa itu. Gapura itu disebut dengan nama Tapak Tilas, dan dilarang untuk semua warga masuk ke area Tapak Tilas karena itu adalah tempat terlarang. Hanya Bah Buyutlah yang boleh masuk ke Tapak Tilas. Setelah itu Mila dan Ratih hendak mandi di tempat pemandian umum di desa penari. Begitupun dengan ketiga pria. Namun tempat mandi para wanita berbeda dari yang lain, di mana ada kolam yang dulunya kolam itu digunakan untuk para penari. Dulunya padusan ini khusus buat penari. Oke, nggak apa-apa. Sebelum hendak pentas menari di desa itu, Mila pun mulai masuk ke kamar mandi dan hendak mandi. Ia pun mendapat gangguan kembali di mana ia mendengar suara sinden di kamar mandi, dan ada ular yang keluar dari bak mandi tanpa Mila ketahui. Setelah Mila selesai mandi dan keluar kamar mandi, Mila pun terkejut oleh Ratih yang sudah berada di kolam penari dan mengajak Mila untuk berendam bersama. Mila pun mulai mendekati Ratih, dan ternyata itu adalah sosok Badarawuhi yang mewujudkan sebagai Ratih. Dan tiba-tiba kolam penari dipenuhi oleh ribuan ular berbisa, dan Mila pun ditenggelamkan oleh Badarawuhi. Dan dengan cepat Ratih pun menolong Mila untuk bangkit dari kolam penari dan segera kembali untuk pulang. Kerap menjadi Di lain sisi, ketiga pria mencari rumah Bah Buyut, namun mereka malah nyasar ke kuburan, dan pada akhirnya mereka menemukan rumah Bah Buyut, namun Bah Buyut masih belum ada di rumahnya. Jadi nggak perlu nginep lagi. Astagfirullah. Oh, emang gak lewat kayaknya? Kok itu? Ah iya ta. Jarine wong-wong lho. Bah Buyut. Hah? Kok takon ae terus. Aku ngarang awakmu. Setibanya di rumah Ratih, mereka semua pun berbincang dengan kejadian yang janggal yang terjadi di desa penari, dan Yuda menyarankan untuk kita semua pulang saja. Namun Mila menolaknya karena tidak mau sia-sia dia jika datang ke sini jauh-jauh ke desa penari jika tidak ada hasilnya. Dan di saat tengah malam, saat ketiga pria sudah beristirahat lagi di gardu dan Ratih berdua dengan Mila, terdengar suara gemuruh riuh musik
gamelan Jawa kuno dan seperti terdengar seperti suara musik hajatan. Dan pada akhirnya Ratih dan Mila pun mulai mendatangi suara musik hajatan tersebut, dan Mila juga membawa kawat durinya karena bisa saja di acara hajatan tersebut yang mendapatkan pemilik pusaka itu. Dan setibanya mereka berdua di tempat itu, dan pada akhirnya Mila dan Ratih pun tanpa sadar terperangkap di angkara murka atau alam jin, dan terlihat ratusan orang yang sedang menari-nari. Namun anehnya terlihat mereka seperti bukan manusia. Dan tiba-tiba datanglah Badara Wuhi dan meminta Mila untuk menyerahkan kawat duri miliknya. Kawat duriku. Mila pun memberikannya dan Badara Wuhi telah menandai mereka berdua untuk menjadi calon dauh. Mila dan Ratih pun langsung pergi dari tempat mengerikan itu. Sementara di lain sisi, ketiga pria mencari keberadaan Ratih dan Mila. Namun setelah 2 hari mencari, Mila dan Ratih tidak kunjung kembali pulang ke rumah Ratih. Bahkan ketiga pria itu diteror oleh sebuah warung yang berada di tepi sungai dan memberikan sebuah bungkusan daun pisang kepada Jito. Saya lagi cari adik saya. Dan di saat Mila hendak akan kembali pulang ke rumah Ratih, ia bertemu dengan Yuda kakaknya dan menanyakan kepada Mila bahwa Mila dan Ratih telah hilang selama 2 hari. Namun Mila merasa bahwa dirinya dan Ratih hanya pergi beberapa jam saja, dan mereka semua pun berkumpul kembali di rumah Ratih. Pulang kondisi kayak gini. Aku sebalik. Namun tiba-tiba ibu dari Ratih pun sakitnya menjadi lebih parah sampai memuntahkan darah, dan tanpa diduga Mbah Buyut pun datang dan segera mengobati ibu Ratih. Mbah Buyut pun mulai mengetahui bahwa Mila adalah keturunan dari sesepuh di desa Penari, dan ibu dari Mila adalah seorang gadis di awal film yang membawa kawat duri Badara Wuhi jauh dari desa Penari. Dari desa ini, Kawan iki metu teko desa. Kayan rahasia ini tidak bisa lepas dari cengkraman badai. Jawabmu. Ojo digowo. Maka dengan itu ibu dari Mila sakitnya sama seperti yang dirasakan oleh ibu Ratih, dan orang pintar yang memberikan petunjuk untuk mengembalikan kawat duri ke desa Penari itu, ia tidak sanggup untuk berhadapan dengan Badara Wuhi karena itu semua bisikan dari Badara Wuhi untuk mengembalikan kawat duri ke desa Penari. Ngomong iku asale teko desa. Pulau Jawa. Dan semuanya kini sudah terlambat. Kawat duri Badara Wuhi yang seharusnya tidak dikembalikan kepada Badara Wuhi malah diberikan oleh Mila, dan kini desa Penari akan mengalami sebuah bala. Kenapa kamu kembalikan kawat duri itu, Nduk? Ibumu. Tapi terlambat. Ibumu, Inggri, dan seluruh masyarakat desa gak boleh kembali di sini. Ya apa ini? Pulang sekarang. Maka dengan itu Mbah Buyut pun akan mencegah bala di desa Penari dengan mengadakan kembali ritual 20 tahun yang lalu untuk memberikan persembahan kepada Badara Wuhi untuk memberikannya dauh. Singkat cerita, di keesokan harinya Mbah Buyut sudah membuat kesepakatan dengan semua warga di sana. Warga pun menyanggupi untuk mengadakan lagi ritual pemilihan dauh. Yang terakhir, tidak ada lagi yang Minum, Nduk. Dauh. Kopi manis. Kita akan melakukan ritual. Tuntaskan tugas sebagai dauh di desa ini.
desa. Karena Mila dan Ratih pun bersedia untuk menjadi dauh dan penari yang ada di desa penari pun sudah sanggup. Namun Yuda mencoba untuk mencegah adiknya Mila untuk mengikuti ritual dauh. Namun Mila tetap teguh dengan pendiriannya. keluar dan memakan apapun. Mila, Ketuk terus, jangan pernah daun itu dan bisa pulang. Gak bisa menari, Bu. Nanti bermain sampai Para calon dauh pun mulai menari dan dibimbing oleh Mbah Buyut dan juru tari di tapak tilas di desa penari, dan mereka semua sudah dibawa ke Angkara Murka dan semua penari sudah berjatuhan, dan itu tandanya mereka tidak terpilih sebagai dauh. Namun berbeda dengan Mila dan Ratih yang masih terus menari-nari tanpa henti, sehingga para warga di sana pun mengikat Ratih dan Mila secara paksa supaya mereka berdua berhenti untuk menari. Namun sayangnya Mila dan Ratih tak kunjung berhenti. ini mencoba untuk menghentikan ini. Dan di Angkara Murka terlihat Mila yang melihat ibunya yang sudah menjadi dauh, dan ibu dari Mila menyuruh Mila untuk segera melarikan diri. Badara Wuhi pun datang dan menyiksa ibu dari Mila secara sadis sambil menari-nari tanpa henti dan penuh dengan tekanan. Begitupun dengan Ratih yang terpilih menjadi dauh dan menari-nari, dan ratusan dauh yang lainnya. Temu awakmu. Sementara di dunia nyata, Ratih pun tewas karena sudah menjadi dauh. Begitupun dengan ibunya yang harus tewas secara mengerikan. Mbah Buyut pun langsung berubah wujud menjadi seekor anjing dan masuk ke Angkara Murka dan menolong Mila untuk keluar dari Angkara Murka. Dan seketika Mila pun sadar kembali dan ritual dauh pun sudah selesai. Dan Mila bersama kakaknya dan kedua rekan prianya pun mulai pamit dari desa penari di esok paginya. Dan setibanya di rumah, ibu Mila pun sudah wafat karena terkurung di Angkara Murka untuk selamanya dan menjadi dauh untuk Badara Wuhi. Sementara di desa penari, Mbah Buyut dan warga di sana menguburkan Ibu Ratih dan Ratih secara bersamaan karena mereka berdua sudah menjadi dauh di Angkara Murka. Lalu film pun tamat. Yo durung ero. Oke, mungkin segini aja yang bisa gue sampaikan dari film Badara Wuhi di Desa Penari. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk antusias kalian karena alur film KKN di Desa Penari tembus 700.000 viewers. OTW 1 juta views, amin. Dan semoga viewers alur film Badara Wuhi juga bisa mengalahkan alur film KKN di Desa Penari di channel ini.
Oke, gue Babang Tampan dari channel TMF96 mengundurkan diri dan redaksi yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Mila anakku sing ayu.